Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita akan melakukan segala tugas dan pekerjaan kita. Namun sebelumnya mari kita akan mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami. Kami akan melakukan tugas kami masing-masing. Namun sebelumnya kiranya firman Tuhanlah yang akan membimbing, yang akan senantiasa memberi kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Kami akan merenungkannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan Keluaran 18 ayat 1 sampai 27. Dan ayat natnya adalah ayat 25 dan 26. Yang demikian firman Tuhan. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Berbahagia kita sekalian yang mau mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Tema renungan pagi ini adalah pendelegasian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kehidupan bersama atau satu organisasi, tentu dibutuhkan seorang pemimpin, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan yang lain. Kepemimpinan sangat diperlukan agar kehidupan bersama dapat terorganisasi dengan baik. Juga dalam kehidupan bangsa Israel atau umat Tuhan, dalam menuju tanah perjanjian, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengkoordinir umat Tuhan dengan baik. Musa yang dipanggil oleh Allah memimpin bangsa Israel dari tanah perbudakan, tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Musa sebagai pemimpin memahami sesungguhnya bahwa bangsa Israel dipimpin langsung oleh Allah, sedangkan dirinya hanya perantara antara Allah dan umatnya. Karena itu ia menerima umat Allah datang kepadanya dan meminta petunjuk Allah, serta mengadili ketika ada perkara di antara mereka. Meskipun Musa melakukan semua itu atas dasar kesadaran akan konsep kepemimpinan yang seperti itu, namun Yitro, mertua dari Musa, melihat bahwa ada keterbatasan dalam diri Musa yang memimpin sendirian. Karena itu ia memberikan nasihat agar Musa berbagi kepemimpinan atau pendelegasian dengan orang-orang di antara bangsanya yang cakap dan takut akan Allah. Orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap.
Nasihat Yetro bukan untuk kebaikan Musa, tetapi juga untuk kebaikan bangsanya, dan hal tersebut dikenan oleh Allah. Musa pun mengikuti nasihat mertuanya dengan berbagi kepemimpinan, pendelegasian, dan kewenangan, sehingga segala sesuatu dapat berjalan lebih baik dan efektif. Nat Kita mengatakan, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, memimpin 100 orang, memimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka pada Musa, tetapi perkara-perkara kecil diadili mereka sendiri. Musa berbagi tugas, pekerjaan, tanggung jawab, kewenangan, dan lain sebagainya dalam kepemimpinannya, agar setiap umat Tuhan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendelegasian adalah proses penyerahan wewenang, tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban kepada seseorang untuk melakukan tugas kepemimpinan. Pada umumnya, saat seseorang dipilih menjadi pemimpin dan diberi kemampuan untuk memimpin, terkadang mereka lupa diri. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia terbatas, dan tidak semua hal dapat kita lakukan sendirian tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, sangatlah penting pendelegasian agar kepemimpinan lebih efektif. Kita tahu bahwa Allah yang menganugerahkan potensi kepemimpinan dalam diri setiap orang. Oleh karena itu, perlu kerendahan hati untuk berbagi kepemimpinan. Pendelegasian itu sepertinya telah kita lakukan dalam kehidupan bergereja kita. Ada pemimpin wilayah, kelompok, komisi, panitia, dan lain sebagainya. Dalam hal ini ada 3 kriteria utama yang tidak bisa ditawar, yaitu orang yang takut akan Allah, dapat dipercaya, dan yang benci suap menyuap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita bisa wujudkan bekerja sama dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita. Kita berbagi tugas dan tanggung jawab dalam bergereja kita, dan juga kita terus mengupayakan hidup takut akan Allah, dapat dipercaya, dan kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan lain. Kita sungguh percaya bahwa Allah memberikan tugas kepada kita untuk kita jalankan dengan baik, dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin.